sebanyak-banyaknya keberkahan dari tempat yang kita yakini mengandung penuh keberkahan ini, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap adanya limpahan keberkahan yang kita dapat karena kita bermajlis di tempat ini untuk melakukan atau mengamalkan salah satu di antara sekian banyak asar-asar perjuangan yang sangat mulia yang diajarkan oleh guru besar kita, murabbi arwahina Ninida al-Maghfurullah Sidi Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yaitu berijtima, berkumpul bersama-sama berdoa biwasilati qiraati hizbi nahdatil watan wa hizbi nahdatil banat. Berdoa dengan wasilah membaca hizib yang kita kenal. Nama daripada hizib yang kita baca ini adalah hizib Nahdlatul Watan. Hizib ini, anak-anakku sekalian, adalah satu kumpulan doa yang luar biasa. Luar biasanya hizib ini bisa kita lihat dari histori penyusunannya. Begitu pula kehebatan daripada hizib yang kita baca ini, anak-anakku sekalian, bisa juga kita dapatkan dari ada'iyah, doa-doa yang termaktub di dalamnya, di mana Al-Maghfurullah Maulana Syekh menghimpun atau mengambil doa-doa maksur ditambah juga doa-doa dari para kekasih Allah, itu dihimpun dalam satu hizib yang namanya hizib Nahdlatul Watan. Kehebatan daripada hizib Nahdlatul Watan yang kita baca setiap hari Ahad di tempat ini, kalau kita lihat dari sisi historisnya, dulu madrasah ini madrasah NWDI, tempat anak-anakku belajar sekarang, pernah mengalami keadaan yang sangat memberatkan, mengalami keadaan yang mengancam kelangsungannya, mengancam kelangsungan cita-cita pendirinya. NWDI ini pernah diancam untuk ditutup oleh Jepang. Di mana-mana penjajah Jepang itu sudah menutup beberapa pondok pesantren, beberapa madrasah, karena dicurigai pondok pesantren itu atau madrasah itu bukan hanya sebagai tempat mengajarkan keislaman, tapi juga dijadikan sebagai tempat untuk penggemblengan, pelatihan laskar-laskar untuk merebut kemerdekaan. Itu yang dicurigai oleh Jepang, sehingga Jepang menutup beberapa pondok pesantren, beberapa madrasah yang ada di Sumatera, bahkan mungkin ada juga yang di Jawa, ditutup sama Jepang. Termasuk NWDI ini juga diancam untuk ditutup. Diancam untuk ditutup. Dalam menghadapi keadaan seperti itu, Al-Maghfurullah Maulana Syekh sebagai pendiri sekaligus juga pengasuh
mengalami keadaan yang luar biasa genting. Jangan sampai NWDI ini ditutup. Kalau NWDI ini ditutup, bagaimana nasibnya anak-anak bangsa, terutama anak-anak bangsa Sasak ini? Kemana mereka menimba ilmu? Kemana mereka akan belajar agama? Ya Allah, jangan sampai dia ditutup. Berdasarkan cerita yang saya dapatkan dari guru saya, almarhum Tuan Guru Haji Marjan Umar dulu, beliau bercerita kepada kami, saat kondisi seperti itu anak-anakku, Al-Maghfurullah Maulana Syekh munajat kepada Allah. Belum ada hizib seperti sekarang. Maulana Syekh munajat dengan melakukan solat sunnat semalam suntuk dengan tidak menghitung jumlah rakaat. Solat aja. Selesai solat doa terus. Ya Allah, jangan sampai NWDI ditutup. Jangan sampai madrasah ini ditutup ya Allah. Itu aja doa Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Selesai berdoa, solat lagi. Selesai salam, doa, begitu tuh sampai subuh. Maulana Syekh melakukan salat sunat. Ya, mungkin seperti salat sunat yang dilakukan oleh salah seorang imam mujtahid, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu, anak-anakku sekalian, per malamnya kalau beliau melakukan salat sunat itu 100 rakaat. Berapa? 100 rakaat. Yang menjadi ayat beliau itu khatam Quran 30 juz. Kita 20 rakaat sholatnya kapan? Ramadan saat tarawih. Itu pun enggak laku imam kalau lambat-lambat bacaannya. Sehingga ada teman kadang-kadang kalau tarawih muter dia tarawih. Muter ngapain? Muter nyari musola yang imamnya cepat. Itu mungkin yang menyebabkan kita masih belum bisa juga dekat dengan Allah. Karena cara ibadah kita belum baik benar. Ayo anak-anakku sekalian, kita perbaiki cara kita beribadah ya. Imam Ahmad bin Hambal salat sunat 100 rakaat. Al-Maghfurullah Maulana Syekh munajat kepada Allah dengan tidak menghitung jumlah salat sunat beliau. Agar NWDI ini tidak ditutup. Sebinian beliau, salah seorang sebinian beliau yang bernama Ummi Hajjah Fatmah. Di situ makam beliau. Di dekat pusara makam Al-Maghfurullah Datuk Tuan Guru Haji Abdul Majid. Situ. Makanya Al-Maghfurullah Maulana Syekh kasih nama makam itu anak-anakku sekalian dengan sebutan Mashhad Ummul Madaris. Jadi kalau ada istilah Mashhad Ummul Madaris, makam itu. Di situ di sebelah selatan makam Al-Maghfurullah, di situ ada makam Al-Maghfurullah Datuk Tuan Guru Haji Abdul Majid. Di sisimnya juga ada makam Al-Maghfurullah Ninida Al-Maghfurulaha Hajjah Fatimah. Hajjah Fatmah, mohon maaf. Hajjah Fatmah. Hajjah Fatmah itu anak-anakku sekalian adalah salah seorang sebinian Al-Maghfurullah Maulana Syekh yang luar biasa. Kegigihan beliau mendampingi Maulana Syekh di dalam menjalankan tugas-tugas perjuangan. Beliau yang pernah didengar oleh Maulana Syekh berdoa, Ummi Hajjah Fatmah itu. Apa kata beliau berdoa didengar oleh Al-Maghfurullah? Ya Allah, daripada selakian hamba yang engkau ambil duluan, lebih baik hamba ya Allah yang engkau ambil duluan. Masya Allah.
Beliau minta kepada Allah agar beliau diwafatkan dulu. Jangan Maulana Syekh. Itu Umi Hajah Fatimah, anak-anakku sekalian. Lamun tiang terbait berjulu, ya Allah, paling keluarga tiang si bersedih. Paling keluarga tiang si nangis. Ya po alur dekat tiang berjulu, ya Allah. Lamun semama tiang salakian tiang jakna nebelo-belo umurna. Mun bau umur tiang terpindah aneng ya. Nih ikhlasnya beliau. Sempat Maulana Syekh dengar begitu, sehingga Maulana Syekh mengatakan, "Mbah, kan nengenong kadbi berdoa pengandika Maulana Syekh." Nanya beliau, didengar itu. "Nggih," kata beliau. "Saya ngak mun tiang bejulu, paling keluarga tiang si bersedih. Lamun pelinggih dagan bilin dunia aja alam sini akan bersedih. Ya po ikhlas tiang reda tiang dekat tiang bejulu. Alur pelinggih aja nebelo-belo umur dah. Agar nelue dengan mau keberkahan dengan pelinggih dah." Subhanallah. Makanya Umi Hajah Fatimah itu mungkin layak kita sebut dengan sebutan Khadijahnya Nahdlatul Wathon. Siti Khadijahnya Nahdlatul Wathon. Karena beliau banyak mendampingi Maulana Syekh ketika menghadapi situasi-situasi genting. Termasuk ketika Jepang mengancam NWDI mau ditutup. Apa yang dilakukan oleh Ummi Hajah Fatimah, anak-anakku sekalian, melihat selakian beliau yang begitu resah dengan ancaman lembaga perjuangan beliau mau ditutup, melihat selakian beliau sholat sunat aja munajat kepada Allah, Ummi Hajah Fatimah ikut membantu. Bagaimana cara beliau membantu? Beliau membantu dengan cara membaca Al-Quran. Hizib belum ada anak-anakku pada saat itu. Beliau ngaji baca Quran sambil berdoa di dalam hati. Sambil baca Quran berdoa dalam hati, ya Allah jaga Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Jangan sampai ditutup. Baca Quran 3, 4, 5, 6, kadang 7 juz semalam yang belum baca. Maulana Syekh salat sunat, Ummi Hajah Fatimah baca Quran. Itu gentingnya situasi anak-anakku sekalian. Untuk bagaimana menjaga madrasah. Maulana Syekh salat doa, Ummi Hajah Fatimah baca Quran terus sampai subuh. Dan itu beliau lakukan tiap malam. Lalu kemudian dalam taqarrub beliau kepada Allah itu, disitulah Al-Maghfurullah Maulana Syekh diberikan oleh Allah keinginan untuk menghimpun doa. Baik itu doa-doa dari Al-Quran ataupun doa-doa dari hadis. Doa-doa dari selawat-selawat yang hebat. Termasuk juga doa-doa dari para ulama warasatul anbiya dihimpun. Dalam keadaan beliau melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Disusun oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Allahumma ya hayyu ya qayyum bisirrikum fayakun ammir nahdlatal watanid diniyatal islamiyata ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin. Waja'alna wa jami'al muntasibina ilaiha wal muhibbina warasatal anbiya'il amilinal mukhlisin wa afid alaina wa alaihim sahaibal ulumi syar'iyyah waftah alaina wa alaihim
abwabal ma'arifil ladunniyah ila akhir. Itu ditulis oleh Maulana Syekh ketika beliau melakukan munajat, taqarrub dengan melakukan salat sunat tadi. Begitu jadi, katakanlah ringkasan doa, belum dalam bentuk hizib karena tidak selengkap sekarang. Lalu kemudian santriwati Madrasah NWDI dan NBDI diperintah untuk membaca. Dibaca pagi, siang, sore, malam baca. Maulana Syekh tetap melakukan munajat, santri-santri tetap baca doa. Alhamdulillah. Apa yang dipanjatkan, apa yang dipintakan oleh guru kita melalui taqarrub beliau kepada Allah, apa yang beliau niatkan melalui pembacaan ada'iyah yang beliau sudah himpun, lalu kemudian disuruh santri-santrinya baca, alhamdulillah diijabah oleh Allah. Madrasah Diniyah Islamiyah tetap dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak jadi ditutup isi. Tidak jadi ditutup. Jadi dia datang ke sini. Kan ya rapat tok markasna, di Selong. Ke sini dia. Tapi dia bingung. Dia bingung kenapa? Wallahu a'lam. Dia tak tahu ngatuannya soalnya ni teman lahir kita kan. Tapi konon ceritanya dia ke timur, ke barat aja gitu. Lihat kiri kanan, lihat kiri kanan. Wallahu a'lam. Seperti apa mungkin penglihatannya? Wallahu a'lam. Tiba-tiba dia kembali. Ampun dan wah tulak jangka nengka Jepang ini. Alhamdulillah, menjajah maksud kita. Inilah kehebatan dari sejarah disusunnya Hizib Nahdlatul Wathon ini anak-anak. Lalu kemudian dalam perjalanannya hizib ini terus disempurnakan. Terus disempurnakan. Ada Hizib Nahdlatul Wathon, ada Hizib Nahdlatul Banat, ada ikhtisar. Lalu kemudian dilengkapi dengan ada qasidah mumparijah dan banyak lagi ada'iyah yang termaktub di dalam Hizib Nahdlatul Wathon. Itu yang pertama. Yang kedua, kehebatan daripada Hizib Nahdlatul Wathon itu adalah apabila kita melihat doa-doa yang Al-Maqfullah Maulana Syekh cantumkan di dalamnya. Kalau kita perhatikan anak-anakku sekalian, Hizib Nahdlatul Wathon itu berisikan 5 macam zikir. 4. Yang pertama, Hizib Nahdlatul Wathon itu diambil oleh Al-Maqfullah Maulana Syekh dari kitab suci Al-Quran. Begitu kita memulai membaca hizib, yang kita baca pertama apa? Suratul Fatihah. Ya, Suratul Fatihah. Masa begitu mulai berhizib duduk langsung Yasin? Kan tidak. Yang kita baca pertama adalah Suratul Fatihah. Li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sairi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabimul kirami ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim dan seterusnya. Yang kedua, li sahibil hizbi maulana
Abil Madaris wal Masajid Muassis Nahdlatul Watan Asy-Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Panshauri wa li usulihi wa furu'ihi wa li muhibbihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu yang ketiga, li jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'il 'arifin wal walidina wal asatidina wal nahdiyyin wal nahdiyat wal jami'il muslimin wal muslimat. Jadi Fatihah hizib itu ada 3. Pertama, kita membaca Fatihah untuk baginda Nabi dan kepada seluruh Nabi Rasul beserta keluarga dan sahabat. Nih, perhatikan itu anak-anakku sekalian. Jangan main-main. Karena yang kita baca adalah amalan yang sangat mulia. Amalan yang sangat mulia, zikir yang sangat istimewa. Makanya anak-anakku membacanya jangan main-main. Jangan main-main. Ketika anak-anakku membaca hizib, jangan ada yang suka ngobrol. Jangan ada yang suka bicara dengan temannya. Nih, adab kita anak-anakku membaca hizib. Ketika kita mulai membaca hizib ini, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat turun dari langit. Untuk apa? Bergabung bersama kita di sini. Walaupun kita tidak lihat. Kita memang tidak lihat. Bergabung, ikut bersama dengan kita, sekaligus juga semua lantunan-lantunan doa yang kita ucapkan itu mendapatkan ungkapan amin dari malaikat. Semua. Li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam, kita baca Al-Fatihah, malaikat mengatakan amin. Li sahibil hizbi maulana bil madaris wal masajid, kita baca Fatihah, malaikat mengatakan amin. Li jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'il 'arifin kita baca Fatihah, selesai kita baca Fatihah, malaikat mengatakan amin. Tuh. Tapi, nah ini perlu diperhatikan anak-anakku. Tapi kalau di majelis itu ada orang yang berbicara, nah ini dia persoalannya. Nih makanya saya sampaikan kepada anak-anakku, perhatikan ini. Ketika yang lain pada khidmat membaca hizib, lalu kemudian sekelompok ada yang berbicara. Adanya kelompok yang berbicara di majelis itu membuat malaikat menjadi, kalau bahasa kita itu tersinggung. Malaikat menjadi tersinggung. Akhirnya malaikat meninggalkan majelis kita kembali ke langit sebelum kita selesai. Ini kerugian kita. Sehingga tidak ada lagi malaikat yang mengaminkan doa kita anak-anakku sekalian. Marak bahasa jamak, daripada pengraos bagusannya pengantok daripada pengraos. No. Lagu endak piak-piak diri pengantok. Dik nengantok lagu piak-piakna diri nengantok. Dik na bagus sendahin. Lagu daripada pengraos. Karena adanya yang berbicara di majelis itu merusak. Bisa membuat malaikat meninggalkan majelis tempat kita doa ini sebelum kita selesai. Nah makanya saya minta kepada anak-anakku menjaga adab. Jaga adab kita anak-anak. Ingat, hizib ini adalah disusun oleh guru besar kita Al-Maqfullah Maulana Syekh Nini Datuan Guru Ke Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Maulana Syekh itu adalah seorang ulama besar.
dan kebesaran beliau itu Allah Subhanahu wa taala sudah tampakkan dari sebelum beliau dilahirkan. Insya Allah pada pembahasan-pembahasan yang akan datang akan saya jelaskan bagaimana sejarah Maulana Syekh dilahirkan, insya Allah. Tapi hari ini kita bahas hizib saja dulu supaya anak-anakku paham. Cuman pesan saya seperti tadi, agar malaikat menemani kita sampai majelis hizib kita ini selesai, agar malaikat menemani kita sampai dengan majelis taklim kita ini selesai, saya minta kepada anak-anakku menjaga adab. Salah satu adab yang perlu dijaga adalah jangan anak-anakku suka berbicara ketika hizib dikumandangkan. Jangan ada di antara anak-anakku yang main-main. Karena sekali lagi yang kita baca adalah zikir yang sangat mulia. Zikir yang sangat ini. Inilah mungkin anak-anakku sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh hajat dan niat baik kita di dalam kita bermajelis membaca hizib ini, baik untuk diri pribadi, keluarga, wabil khusus juga untuk hajat perjuangan guru besar kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bidang, dan mudah-mudahan kita selalu dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Umi kita beserta seluruh putra-putri beliau juga selalu dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Allahumma fiqh al hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.